selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman Puan, Dara, dan Suri. Balik lagi nih kita di podcastnya PDS. Waduh, kita mau bahas apa ya kali ini? Jadi sebelum saya lanjut nih, kita akan bahas apa, teman-teman perlu tahu dulu nih, apa sih PDS itu? Puan, Dara, dan Suri adalah platform atau ruang aman komunitas bagi para perempuan yang ingin berkembang, terutama pengembangannya adalah dalam bidang komunikasi. Karena sering banget nih perempuan ini kadang sering ambigu gitu ya untuk menyampaikan pesan atau pendapatnya sehingga salah paham. Nah, jadi kita pengen nih para Puan Dara dan Suri bisa jauh lebih berani untuk speak up, kemudian juga selain jauh lebih berani speak up juga mampu mengutarakan isi hatinya. Termasuk mungkin ya yang agak bermasalah itu adalah ketika konflik dengan entah pasangan, teman ataupun yang lainnya itu agak bingung nih gimana ya cara menyelesaikannya, terus sampai kita tuh kayak mikir lagi, emang perlu ya perempuan ngalah? Emang sepenting itu ya punya strategi konflik? Nah, jadi karena ini pagi hari ya kita record-nya, kita kedatangan nih Ibunda Sarah Fauzia. Hai Ibu. Halo, Ibu Sifat. Ya ampun, makasih banget loh Ibun. Jadi kenapa sih panggilannya Ibu namanya Ibunda Sarah Fauzia? Karena beliau adalah ibu dari 2 gadis kecil yang lucu-lucu banget, Masya Allah. Selain lucu juga soleha banget anak-anaknya. Jadi perlu banget nih nanti follow ya Alhamdulillah. akun Instagramnya Ibun Sarah supaya tahu aktivitas bersama anak-anaknya. Nah, Ibu, tadi kan saya udah kasih Mmm, spill nih ke teman-teman Puan Dara dan Suri, kalau misalnya mhm, perempuan nih kadang ya kalau punya masalah, lebih baik diem gitu ya. Selain diem, nggak pernah diselesain gitu kan. "Ya kenapa mhm, harus aku yang minta maaf?" Aduh, nah sebagai perempuan yang berdaya dan hebat nih, kayaknya perlu juga perempuan itu paham tentang bagaimana mhm, menyelesaikan konflik. Salah satunya adalah kita betul, tahu strateginya. mhm. Namun sebelum sampai situ, para pendengar nih mesti tahu dulu, Ibun ini siapa sih? Aktivitasnya ngapain sih? Boleh dong Ibun kenalan dulu, silakan. Oke. Hai teman-teman, ibu-ibu, kakak-kakak semua. Nama saya Sarah Fauzia. Boleh, ketemu sama saya di Instagram @fauziasarah. Saya seorang lulusan dari pendidikan khusus UPI, ambil spesialisasi tunarungu dan saat ini saya sudah, menerbitkan satu buku berjudul Tarian Sunyi, buku anak. Di mana itu tentang anak tuli, dan saat ini saya sedang menulis 2 buku anak juga, yang mana satu itu, di bawah Kemendikbud dan satu lagi dari penerbit India Alkindi Kids, seperti itu. Jadi kegiatan saat ini saya lagi menulis beberapa buku, Bu Sifat, Masya seperti itu. Allah, Ibu nih kreatif banget ya, selain ngurusin keluarga, ngurusin anak, terus nulis buku juga. Jadi perempuan itu kata siapa sih jadi memilih menjadi ibu rumah tangga itu nggak bisa berkreasi, berinovasi, atau bisa misalnya menghasilkan sebuah karya. Ibu salah satu orang yang memilih untuk tidak bekerja di rumah, fokus untuk mengurus anak, tapi juga tetap bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar, termasuk tadi sudah nulis buku nih. Jadi nanti teman-teman boleh banget ngecek di akun Instagramnya Ibun untuk tahu nih buku Tarian Sunyi itu kayak gimana ya. Nah, ini seru banget. Nah, Ibun, tadi Mhm, thank you banget ya untuk perkenalannya. Tapi saya mau nanya nih, menurut Ibun sendiri nih, konflik tuh kayak gimana sih? Apa konflik itu ya udah ribut-ribut berantem itu konflik gitu atau diem-dieman? Karena gini, perempuan tuh seneng banget diem-dieman, iya nggak sih? Apakah itu juga betul, konflik? Nah, silent treatment kenapa ya? tuh? Betul betul. Jadi, kalau konflik sendiri itu kan adanya pertentangan ya, baik itu antar individu, atau antar kelompok, atau bahkan individu dengan kelompok. Nah, kalau misalnya sebagai saya nih, sebagai ibu rumah tangga, biasanya konflik tuh adanya permasalahan baik yang kecil sampai yang besar gitu ya, antara saya dengan anak, atau saya dengan suami, atau bahkan saya bisa di antara anak dan suami gitu. Jadi, konflik itu sendiri adalah permasalahan mau sekecil apapun gitu ya, masalah yang dihadapi oleh individu, antar individu atau antar kelompok itu bisa disebut sebagai konflik teh sifat, dan jangan sampai dipendem, apalagi dalam keluarga ya, seperti Oh, itu. bener banget ya, jangan sampai nanti jadi bola panas, kemudian udah selain jadi bola panas Betul. meledak tiba-tiba gitu ya, malah, ada sesuatu hal Mhm, yang tidak kita inginkan. Ya nauzubillah min dzalik nih, amit-amit nih teman-teman yang dengerin, mudah-mudahan tidak sampai, jadi ke ranah perpisahan ya. Karena yang jadi korban nih kalau betul. jadi rumah tangga tuh bukan hanya suami dan istri aja, tapi justru anak yang jadi kehilangan
figur keduanya gitu, karena mereka biasa ngelihat 2 figur orang tuanya itu nyatu nih gitu ya, tiba-tiba kok pisah ya rumahnya dan lain sebagainya, itu sesuatu yang tidak Mhm, diharapkan. Nah, terus nih betul. tadi kan Ibu bilang nih konflik itu adalah antara individu, baik misalnya ibu dan anak, ibu dan Mhm, suami, atau misalnya kedua belah betul. pihak. Nah, Ibu sendiri Mhm. nih boleh dong share pengalamannya, kira-kira kalau dalam konflik nih dengan suami atau dengan anak, strategi apa sih yang dilakukan dalam konflik di rumah tangga yang Ibu lakukan gitu supaya, ya udah deh adem ayem banget nih. Coba share juga nih ke teman-teman, Ibu nih udah nikah berapa tahun gitu ya, beda usianya itu berapa tahun karena itu juga bisa mengakibatkan konflik loh. Kadang ya yang Betul seumur betul. aja bisa konflik apalagi dengan yang usianya beda. Nah mungkin, para pendengar Puan Dara dan Suri pengen tahu nih ceritanya Ibu, silakan. Oke, jadi saya dan suami itu beda 12 tahun. Ketika menikah itu saya usia 21, jadi, ketemu suami di usia 20, saat itu saya berulang tahun ya, ke-21, nggak lama, dilamar oleh suami yang berbeda 12 tahun. Jadi saat itu beliau usianya 32, 33 ya. Nah, Eee, tapi kami tuh bersepakat di awal kalau kami berdua itu sama-sama tidak menyukai konflik, teh sifat seperti itu. Jadi maksudnya tidak menyukai konflik yang berkepanjangan, yang ketika konflik tuh berlarut-larut, dibahas aja, bahkan itu udah dibahas ketika kami bertukar CV gitu ya. Jadi itulah pentingnya, ketika kita mau menikah, ternyata harus dibahas di awal, sebelum nikah. Kalau, bagaimana sih cara kita menghadapi konflik gitu, bahkan kita membahas juga, kalau misalnya memang ada konflik, jangan dimulai untuk menjadi sesuatu pertengkaran yang besar gitu, tapi ya udah kita bahas aja seperti itu. Jadi, ketika udah menikah, awal-awal mungkin memang agak bingung, aduh gimana ya, masih meraba-raba, bagaimana caranya menyelesaikan konflik yang mungkin nggak besar juga, tapi kita harus tahu cara-caranya, langkah-langkahnya untuk menyelesaikan konflik sama suami. Nah, sampai akhirnya, lama-kelamaan, oh mulai tahu ternyata misalnya kalau saya, supaya tidak berlarut-larut, supaya ketika ngomong tidak berapi-api sampai marah-marah gitu ya, karena kita berdua memang nggak suka bentak-bentak kalau marah-marah, jadi akhirnya saya biasanya chat dulu, "Ayah, menurut Ayah, masalah ini kayak gini nggak sih?" Gitu ya, baik-baik ngomongnya. Jadi kalau bisa dibilang kami berdua itu agak jarang berkonflik ya. Jadi maksudnya nggak sering gitu, bener-bener ketika ada konflik yang muncul nih, kita sama-sama sadar diri untuk tidak membuat itu menjadi masalah yang besar, tapi nggak dipendam juga. Maksudnya itu nggak dijadikan bola panas, sehingga nanti suatu saat akan menjadi bom yang meledak, enggak. Tapi kita bahasnya baik-baik, strateginya gimana? Ya udah kita, misalnya kalau saya dibahas dari chat dulu, nanti kita ngobrol ketika suasana hati sudah sama-sama baik. Ketika sama-sama tidak lelah bekerja, misalnya suami baru selesai kerja capek gitu ya, terus langsung bahas konflik kan nggak kayak gitu ya, tapi ditunggu dulu sampai malam, anak-anak udah tidur, ketika saya juga udah nggak capek ngurus anak gitu, nggak capek ngurusin rumah. Jadi ketika kita berdua udah sama-sama tenang, bisa ngomong dengan baik-baik gitu, nggak akan ngomong sesuatu yang menyakiti hati pasangan, kayak gitu. Disitulah waktunya kita untuk ngobrol gitu, itu bisa bisa di saat, anak lagi tidur siang atau malam, dan yang terpenting ketika kita bicara seserius itu, di situ tidak ada orang lain terutama anak-anak, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk mengatasi, konflik dengan anak, biasanya nih, anak tuh kalau udah ada lebih dari satu, konfliknya tuh lebih banyak ya. Eee, terus terang ketika Aika belum punya adik, itu saya jarang banget ada konflik sama Aika. Aika pun jarang sekali, apa ya, mengadukan sesuatu yang membuat dirinya sendiri punya masalah yang besar gitu. Nah, tapi ketika punya adik dia merasa, oh ini ada orang lain yang harus, diperhatikan gitu oleh orang tuanya gitu. Jadi dari situ udah mulai muncul konflik nih. Dan gimana sih caranya ketika, konflik itu muncul misalnya rebutan mainan. Oh berarti dari situ saya sadar, berarti ketika kakaknya punya mainan, adiknya juga punya mainan sehingga, tidak ada terjadi rebutan kayak gitu. Meskipun ya masih juga terjadi, tapi kita bisa mulai handle nih, kita juga ngasih tahu ke kakaknya, "Kakak kalau misalnya mau main yang ini, kasih mainan lain untuk adiknya." Supaya sama-sama memegang mainan, kayak gitu. Jadi bisa diomongin dari awal, kita sounding dulu nih kakak sama adeknya, boleh main tapi berbagi, misalnya kayak gitu. Nah, kalau udah terlanjur ada konflik, misalnya mereka udah rebutan atau misalnya, adeknya ini kan masih kecil ya, kadang nggak sadar kalau misalnya dia tuh
mendorong kakaknya gitu. Padahal kalau kakaknya udah ngerti ngedorong orang itu nggak boleh, adiknya masih belum ngerti kan, misalnya pengen ngajak main kakaknya, tapi dengan cara ngejambak gitu, itu kan menurut kita tuh menyakitkan gitu, menurut kakaknya juga, aduh itu tuh ngeganggu, padahal adiknya cuma mau main, ternyata jadi konflik. Nah, cara menyelesaikannya itu, pertama-tama kita ajak ngobrol masing-masing satu-satu, terutama ke kakaknya ya. Bisa diajak dulu ke kamar, ngobrol berdua yuk, jadi jangan sampai ditegur di depan orang lain, karena itu bisa menyakiti hatinya. Bisa jadi dia malah menentang lebih keras lagi atau mencari perhatian orang lain, kayak gitu. Kita ajak ngobrol di kamar biasanya dari hati ke hati, ngeliatin mata anak gitu ya, "Sini lihat Ibu ya ngobrolnya, coba sekarang, ini mainan Kakak, Kakak boleh main 10 menit nanti berbagi sama adik ya, boleh nggak kalau kayak gitu?" Jadi kita, eee minta anak selain untuk kompromi, tapi barang ini misalnya tetap punya Kakak gitu. Jadi Kakak boleh memilikinya dulu, boleh memainkan dulu, tapi kalau Kakak mengizinkan boleh dibagi ke adiknya. Tapi kalau misalnya enggak, boleh Kakak cariin mainan yang lain, misalnya seperti itu contohnya. Dan biasanya anak-anak ngerti kok kalau misalnya diajak ngobrol dari hati ke hati seperti itu, dibanding ketika ada konflik kita langsung marah-marah. Nah, cara yang efektif lainnya misalnya masalahnya besar dan kita nggak ada di tempat misalnya gitu ya, misalnya masalahnya terjadi dengan temannya di luar rumah gitu atau di sekolah, itu kita bisa ajak ngobrolnya ketika mau tidur teh. Jadi ketika anak-anak udah mau istirahat gitu ya, sudah lebih tenang, keadaan otaknya juga sudah mau beristirahat. Nah, di situ bisa kita, pillow talk sama anak, bahas tentang kejadian hari ini dan besok harus seperti apa. Dan yang terpenting ketika kita sudah bisa apa ya, melakukan intervensi terhadap anak gitu ya. Besok-besoknya tuh nggak usah diulangin, "Kan kamu kemarin salah kayak gini." Jangan sampai kayak gitu, karena anak tuh udah ngerasa clear loh kemarin, kan udah diomongin tadi malam. Karena kalau dibahas lagi tuh anak-anak tuh, "Apa sih? Ibu tuh dendam atau apa sih?" Takutnya kayak gitu. Jadi kalau bisa jangan membiarkan masalah berlarut-larut, seperti itu Ibu Sifat. Wah, mantap ya, Hmm, panjang nih. Jadi intinya adalah panjang. kalau misalnya jadi kalau misalnya saya simpulkan nih, teman-teman Puan Dara dan Suri sebetulnya entah itu konflik dengan anak, dengan pasangan, yang paling penting adalah redakan dulu emosi. Karena Betul, ketika kita berkomunikasi dan kita ingin menyelesaikan konflik, ketika emosi meledak-ledak itu tidak akan selesai. Jadi redakan dulu emosi. Karena dalam berkonflik itu tidak ada yang menang, tidak ada yang salah, karena semua berperan memberikan kontribusi untuk konflik itu terjadi. Karena kan konflik itu betul. bukan dalam satu orang ya, tapi ada dua belah pihak yang berperan. Jadi sama-sama berkontribusi. Selain itu juga yang kedua yang saya tangkap dari jawaban Ibu tadi adalah ya memang yang paling penting adalah berkomunikasi. Nah, komunikasi ini adalah sebetulnya merupakan, salah satu strategi atau manajemen nih dalam proses konflik Mhm. itu sendiri gitu ya. Gimana nih cara kita berkomunikasi dengan anak, kalau misalnya tadi Ibu mengatakan, "Oh iya kalau saya tuh ada pillow talk nih sama anak, nggak usah dibahas lagi, nggak usah ada intervensi lagi, nggak usah diungkit-ungkit lagi," gitu ya. Dan juga jangan membuat, si anak ini jadi rendah diri di hadapan orang-orang dengan memarahinya di kala itu. Nah, kalau kayak gini nih, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih ya Ibu ya, yang mana sebetulnya kalau misalnya si strategi dan manajemen ini tuh sebenarnya menurut Ibu satu hal yang sama atau justru berbeda? Karena kan ada orang yang mikir, iya itu mah tergantung manajemen kamu. Manajemen orang mikir, oh iya pengaturan ya, strategi juga ngatur ya. Nah jadi apakah ini dua hal yang sama atau justru ada yang berbeda gitu sehingga kita tahu nih, oh ini loh strategi saya, oh ini loh manajemen saya ketika saya berkonflik dengan pasangan atau juga berkonflik dengan anak saya. Begitupun dengan konflik yang ada adik kakak ini ya, kayak gitu. Nah, halo Ibu, clear ya? Oke, Suaranya jelas ya? oke, clear. Oke. Ya. Oke, saya coba jawab ya, Teh, ya. Jadi sebenarnya strategi itu sendiri adalah bagian dari kita memanajemen konflik tersebut. Jadi untuk kita bisa me-manage konflik itu, ya ada strateginya. Karena manajemen itu sendiri adalah upaya kita untuk menyelesaikan masalahnya kan. Nah, bagaimana caranya? Ya dengan strategi itu, gitu. Jadi, eee, kita bisa menyelesaikan konfliknya dengan cara kita me-manage-nya, yaitu dengan strategi yang kita buat. Strategi yang kita buat di mana kita bisa menyesuaikan dengan siapa lawannya, lawan bicaranya, kayak gitu. Dan bagaimana kita bisa menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi, seperti itu, Teh. Nah, terus Bun, kalau misalnya kayak gitu kan mungkin, ada nih
ibu ya yang, ibu-ibu muda di luar sana yang baru pertama kali punya anak atau misalnya orang yang baru pertama kali nikah gitu, pasti kan ekspektasinya udah tinggi nih tentang konsep pernikahan tuh di otak tuh udah kayak sesuatu hal yang indah-indah gitu. Kalau Ibu kan, saya nih sama pasangan di awal nggak suka konflik, jadi kita bicarakan nih semuanya. Tapi ya namanya juga waktu mengenal dengan orang baru, konflik ini tuh pasti bakalan ada deh Bun gitu ya, Betul nggak betul. mungkin banget gitu konflik ini nggak ada. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa sih strategi Ibu, yang paling sederhana yang bisa ditiru nih sama, pasangan muda di luar sana atau ibu muda di luar sana? Karena kan pasti juga Ibu, mendapatkan pola asuh yang sama dari orang tua sebelumnya, sehingga nih ketika Mmm. sekarang mengasuh anak-anak yang lucu-lucu ini dan, berkomunikasi dengan suami juga pasti kan niru nih dari orang tua sebelumnya. Tapi kan ada background, pasangan yang keluarganya itu emang dari dulu kalau menyelesaikan konflik ya marah-marah gitu ya, hari itu juga diselesaikan dan lain sebagainya. Karena ya mau nggak mau, parenting yang kita dapat dari orang tua kita juga membentuk kita ketika kita ingin membuat, sebuah keluarga atau membentuk sebuah keluarga nanti. Nah, yang sederhana yang bisa ditiru nih apa nih ya Bun kira-kira strategi konfliknya? Oke. Yang pertama ya, sebagai pasangan, kan pasangan itu berdua ya Teh, nggak bisa satu aja. Jadi, kalau bisa tuh dua-duanya berusaha, sama-sama berupaya untuk menyelesaikan konflik itu. Dan satu lagi Teh tentang, yang kalau saya memang mungkin ibu saya 11-12 sama saya cara mendidiknya ya, tapi papa saya tuh benar-benar pendiam, tapi nggak pernah marah juga. Jadi, dan itulah yang membuat saya ketika ngobrol ke suami, "Ayah nanti lebih banyak komunikasi ya sama anak-anak," dan itu memang terjadi. Dan yang satu lagi dari keluarga suami itu sebetulnya lebih keras daripada suami saya Teh, dan, suami berkomitmen pada diri sendiri untuk tidak mengulangi hal yang sama. Jadi, ingin menciptakan keluarga yang hangat, yang harmonis, sehingga ketika mendidik anak itu, kalau ada apa-apa dikomunikasikan, seperti itu. Jadi kuncinya memang komunikasi Teh, di antara semuanya itu, dan harus berusaha sama-sama, nggak bisa satu orang aja, seperti itu. Jadi memang yang diperlukan dalam strategi konflik adalah satu komunikasi, 2 adalah Mhm, berdamai dengan kondisi yang ada. Artinya, ya udah betul. saya nggak mau nih kejadian saya dulu, pola asuh Mhm. keluarga nggak boleh diterapin gitu. Meskipun ya secara tidak langsung saya juga sama nih pola asuhnya sama kayak orang tua saya. Tadi Ibu bilang ibu saya juga sama. Tapi kan saya dapat ayah yang pendiam banget nih, saya nggak mau punya suami pendiam. Nah, itu kan berarti merupakan salah satu, strategi konflik di awal yang diselesaikan. Ada Mhm. lagi nggak kira-kira, menurut Ibu seberapa penting sih strategi konflik ini gitu? Kadang, ya udahlah nanti diselesaiinnya pas ada konflik aja, ngapain nih saya ngomongin konflik sekarang gitu, konfliknya aja belum ada gitu. Padahal kan justru kita harus tahu dulu nih gitu ya, penting nggak nih Mhm. si strategi konfliknya gitu, atau justru ya udah, eee, Ibu nyelesain masalahnya kayak gitu, saya ngikutin Ibu deh, padahal belum tentu nih berlaku ke Betul saya gitu betul. kan. Artinya kan satu dia nggak tahu nih perlu apa enggak strategi yang Ibu pakai di konflik saya. Atau Mhm. juga bisa jadi strategi yang Ibu pakai itu nggak penting di saya, gitu. Nah, Betul itu betul. kira-kira gimana nih antara 2 ini, seberapa penting dan seberapa perlu sih si strategi konflik ini buat kita, menyelesaikan masalah dengan pasangan atau dengan anak-anak? Mmm. Perlu perlu banget ya, penting banget nih strategi untuk menyelesaikan konflik ini ya. Terutama kan, seumur hidup ya kalau sama suami itu, sama pasangan tuh seumur hidup. Jadi kalau bisa dari awal memang, sudah menetapkan ketika ada konflik ini, kita menyelesaikan seperti apa sih gitu. Ada orang yang kalau misalnya lewat chat, itu lebih mudah komunikasinya, maksudnya dia lebih apa ya, lebih lancar untuk berbicara daripada tergagap-gagap ketika ngomong langsung, ada yang kayak gitu, Teh. Ada juga yang lebih suka ngobrol langsung, misalnya di kafe atau misalnya pengennya di kamar gitu ya dengan suasana romantis, ada yang seperti itu. Jadi penting banget tahu, pasangan kita itu sukanya seperti apa sih, lebih suka menyelesaikan seperti apa, dan jangan lupa diri kita sendiri juga sukanya ketika menyelesaikan konflik itu seperti apa, kayak gitu. Dan itu harus dibicarakan dengan pasangan, kayak gitu. Jadi penting banget punya strategi dalam menghadapi konflik. Oke, jadi kalau misalnya saya simpulkan nih dari jawabannya Ibu bahwa ketika kita berkonflik dengan pasangan atau misalnya dengan anak, kita harus tahu juga nih
kita nih senangnya diperlakukan seperti apa. Mungkin kalau bahasa zaman now gitu ya, anak-anak tuh namanya bahasa cinta. Jadi bahasa cintanya apa nih? Oh, bahasa cinta saya ini act of service gitu. Saya senang banget nih di-service. Oh, berarti saya juga harus memperlakukan karena saya pengen diperlakukan istimewa, maka saya juga memperlakukan pasangannya istimewa gitu. Jadi Betul nggak betul boleh sepihak ya Bun ya. Makanya kenapa betul. harus tahu banget nih apa strateginya dalam menghadapi konflik seperti apa. Kalau saya pengennya tenang ya. Kalau kamu marah-marah saya nggak bisa menyelesaikan masalah. Betul Jadi betul. sama-sama harus sadar juga dan itu mengapa penting. Nah, terus Bun, di sini sih ditanyainnya katanya ya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk dapat melakukan strategi yang baik di tengah konflik? Udah nih aku tuh ngedengerin podcastnya Ibun sama Teh Sifat tentang konflik. Udah nih aku coba praktekin satu-satu. Tapi kok di tengah-tengah konflik itu malah makin membludak ya, makin besar ya, konflik tuh malah makin gak selesai gitu. Nah, itu gimana sih Bun, harus kayak gimana kira-kira menurut Ibun? Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Oh, saya pernah sih kayak gitu ya, terutama sama anak yang masih sulit diajak komunikasi. Kan anak tuh nggak serta-merta bisa menerima informasi langsung ya Teh dari orang tua ya. Ketika seperti itu kita berhenti dulu Teh, benar-benar cukup, karena kita butuh istirahat dulu, butuh menghela nafas dulu ya daripada kita marah-marah kan. Dan kita juga memberi waktu sama anak supaya mereka bisa, apa ya, tenang dulu, karena ketika mereka lagi panas nih terus kita ibarat kata mereka lagi berapi terus kita tambahin minyak gitu Teh. Kita bisa berhenti dulu nggak apa-apa Teh, bener-bener ambil jeda, di mana kita sama-sama bisa menenangkan diri dulu masing-masing. Kadang saya juga minta, misalnya saya marah, saya bilang, "Sebentar ya, Ibu masuk kamar dulu," gitu. Karena saat itu saya harus memikirkan langkah ke depannya harus seperti apa gitu. Itu nggak apa-apa loh ketika kita, apa sih, minta waktu dulu bukan berarti kita meninggalkan mereka, tapi kita meminta mereka juga untuk lebih tenang terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya anak emang, nggak mau ditinggal, misalnya tambah nangis misalnya ya, seperti itu, kita bisa ya udah kita, "Ibu diem dulu, tapi kita pelukan dulu aja." Karena ketika pelukan itu benar-benar menenangkan. Nah, ini salah satu cara saya menghadapi anak gitu ya. Kan tapi anak lain mungkin beda-beda, ada yang lebih suka ketika, ketika ada konflik makin besar di tengah, mereka lebih suka main dulu, ada yang kayak gitu. Jadi, disitulah kita harus tahu juga Teh, sifat anak tuh seperti apa dan bagaimana cara menghadapinya. Karena baik anak pertama Aika gitu ya, dengan Misha yang anak kedua tuh, mereka aja yang dari rahim yang sama beda gitu cara menyelesaikan konflik bersama mereka, seperti itu Teh. Jadi harus tahu bagaimana cara menghadapinya dan tidak apa untuk mengambil jeda ketika kita kesulitan untuk menyelesaikan konflik di tengah-tengah, seperti itu. Oke, jadi intinya adalah, harus saling memahami karakter lawan kita ketika berkonflik. Karena kalau misalnya kita, menyamakan karakter kita dengan lawan konflik kita, ya konflik itu akan makin berkepanjangan gitu. Tapi kalau misalnya kita paham nih karakter si anak, karakter si pasangan gitu ya, jadi kita tahu nih di tengah-tengah tuh harus ngambil kayak gimana. Salah satunya adalah tadi kata Ibu jeda. Nah, kalau Mhm. kayak gitu nih Ibu, boleh dong kasih tahu juga ke kita nih, Bun, mohon maaf ya para pendengar, aku lagi nyontek, pertanyaan. Lagi nyontek pertanyaan nih. Jadi, menurut Ibu nih kira-kira bagaimana strategi atau manajemen yang baik saat berkonflik? Mungkin ini sama ya tadi, udah dijawab juga di pertanyaan sebelumnya, dari Ibu, yaitu satu adalah pahami karakter orang yang, sedang berkonflik dengan kita, kemudian juga, ambil jeda. Nah, selain ambil jeda ada lagi nggak kira-kira? Mungkin, udah nih, tapi ketemu kenapa emosi lagi? Nah, itu gimana tuh Bun kalau kayak gitu? It's okay untuk meminta bantuan. Jadi misalnya Teh, eee, ini suami saya misalnya, yang berkonflik dengan anak saya. Itu, sangat mungkin terjadi ya, di dalam keluarga itu. Nggak apa-apa ada orang di tengah-tengah. Contohnya saya, misalnya saya menyelesaikan konflik di antara mereka berdua. Jadi, tapi kecuali ini ya Teh, jangan sampai meminta bantuan dari orang lain yang bukan ahlinya gitu ya, kalau misal konfliknya memang besar. Misalnya saya nih sangat berkonflik dengan anak saya, saat itu saya sangat tidak sabar gitu ya. Itu bisa saja minta bantuan ke suami, misalnya suami, yang ajak anak main dulu atau misalnya suami, yang beliin kita makanan dulu gitu ya, itu nggak apa-apa. Jadi ada orang yang membantu gitu ya, kita minta bantuan itu nggak apa-apa banget, yang penting dia adalah orang yang memang terlibat dalam hidup kita. Atau misalnya, eee, masih tinggal di rumah orang tua misalnya ya, terus kita udah nggak tahan banget sama anak kita, misalnya capek ngurusinnya karena capek ngurusin rumah, capek ngurusin anak, nggak apa-apa, anak misalnya
kalau orang tua bersedia dititip dulu ke orang tua itu nggak apa-apa. Dan kalau misalnya memang ya Teh, misalnya masalahnya besar banget sama pasangan, kalau kasusnya dalam pasangan ya Teh, eee, itu nggak apa-apa banget buat pergi ke psikolog, untuk konsul ke psikolog keluarga ya. Di situ kita bakalan dapat solusi yang tepat, bagaimana caranya untuk keluar dari konflik yang besar ini, seperti itu. Wah, menarik banget ya. Nah, ini merupakan salah satu strategi juga yang harus mungkin dipikirkan sama teman-teman ya. Jadi, ketika ada masalah jangan asal curhat ke sembarang orang, itu yang paling penting Betul, ya, Bun, ya. Apalagi orang mhm, itu tidak terlibat dalam rumah tangga kita atau misalnya dalam keluarga kita gitu. Atau lebih kalau belum nikah nih teman-teman punya pasangan, ya udah sama kalian aja. Kalaupun juga orang yang benar-benar sangat profesional. Salah satunya adalah dengan psikolog, bisa psikolog keluarga, psikolog mmm, pernikahan dan lain sebagainya. Itu boleh banget didiskusikan karena ketika teman-teman salah curhat, orang akan memberikan pendapatnya justru jadi pendapat pribadi. betul Jadi betul. seolah-olah kita menjalankan rumah tangga kita menjalankan hubungan kita, pola asuh kita itu salah gitu. Padahal Mhm, ya itu kan di dia gitu, di keluarga saya belum tentu bisa berlaku. Nah, ini cukup hati-hati banget. Nah, betul betul. Ibu, berhubung waktu nih udah mau mepet ya, Ibu udah lihat-lihat juga gitu ya. Nah, kira boleh dong nih dikasih closing statement buat para perempuan di luar sana, entah dia masih single, entah dia sekarang lagi jadi new mom gitu ya, atau jadi Mhm. pengantin baru gitu ya. Wah, saya baru pengantin baru kayaknya pacaran enak kok, ini ribut mulu gitu. Nah, kira-kira apa nih closing statement dari Ibu kira-kira? Oke, kalau dari saya sih jangan takut untuk berkonflik ya, karena konflik itu ada yang berujungnya bahagia juga. Yang penting jangan cuma mau dimengerti, tapi kita juga harus mengerti orang lain dan usahakanlah komunikasi sebanyak mungkin untuk mengerti pasangan dan pasangan juga bisa mengerti kita, seperti itu. Kuncinya komunikasi. Wah, Semangat! mantap ya, bener banget. Jadi intinya adalah jangan gengsi untuk minta maaf. Karena kan kadang Betul. kadang kan banyak juga nih yang suka gengsi, Bun, minta maaf sama pasangan atau minta maaf sama anak. Karena seolah-olah anak tuh ya pasti salah gitu, Mhm. orang tua pasti benar. Atau suami tuh pasti salah atau pasangan kita pasti salah, kita nggak salah. Satu jangan mungkin ya jangan jangan lupa untuk jangan takut, jangan malu untuk minta maaf, jangan ragu. Yang kedua Mhm. komunikasi sebanyak-banyaknya, termasuk tadi cara Ibu ya. Saya kalau ada punya masalah, saya pengennya ngechat dulu nih sama suami, baru udah gitu udah ngechat, ngobrol nih pas anak-anak lagi tidur, lagi istirahat. Nah, itu adalah salah satu cara atau strategi supaya teman-teman ya bisa berdamai dengan pasangan kita atau orang yang berkonflik dengan kita ya. Karena namanya juga kehidupan ya Bun ya, bumbu-bumbu gitu ya, kayaknya Rasulullah aja gitu ya, atau zaman Nabi dulu, wah konfliknya banyak lah. Bukan berarti kita harus seperti Rasulullah, tapi pasti Allah itu ngasih umatnya ujian dan cobaan itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Termasuk adalah konflik dengan pasangan, anak, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang paling penting adalah kita bisa Betul. mengambil hikmah atau memetik hikmah dari kejadian-kejadian yang Mhm. terjadi dalam hidup kita termasuk konflik itu ya, Bun, ya. Iya, satu lagi mungkin Teh, Apa tuh? kita bisa, berdoa untuk melembutkan hati anak ataupun hati pasangan gitu, karena the power of doa bener-bener it works loh Teh, Iya benar-benar, kayak saya gitu. juga setuju banget. Jadi Mhm. the power of doa gitu. Jadi teman-teman itu harus banget berdoa, melembutkan hati kita, melembutkan hati pasangan supaya apa ya, tujuan di awal kan banyak banget yang doain semoga keluarganya samawa. Mawa ya benar ya Mhm. samawa ya. Nah ini tuh Betul. gimana nih bisa terjalin. Nah itu satu di doa juga adalah salah satu bentuk yang bisa menyatukan pasangan ini ya Bun ya. Jadi paling penting adalah kalau ada konflik jangan marah-marah atau ngadu ke orang lain, tapi yang harus mengadu pertama kali adalah berdoa, bilang sama Allah, semoga Allah mudahkan segala kehidupannya, lembutkan hati pasangan, lembutkan hati anak, dan lembutkan hati kita juga, karena bisa jadi juga hati kita juga ikut keras gitu ya, karena konflik ini, karena Betul. ada perasaan merasa benar. Ih, seru banget nih obrolannya, tapi ya mohon maaf lahir batin nih teman-teman semuanya, karena ternyata pertanyaannya juga udah mau habis, bukan mau habis, udah habis gitu ya, Udah dan habis. juga sebenarnya waktunya yang udah mau habis gitu ya dengan pertanyaannya ada beberapa tapi tadi udah terjawab kok semua sama Ibu. Semoga podcast kali ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman perempuan di luar sana. Jangan takut akan konflik, jangan cuma diam ketika berada dalam konflik. Teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik, mencari strategi yang paling cocok karena sebetulnya yang paling tahu pasangan atau anak adalah
teman-teman sendiri. Mungkin teman-teman tinggal belajar strategi seperti apa, polanya seperti apa, dan atur sesuai dengan kapasitas yang teman-teman miliki. Karena kita nggak harus sama dengan orang lain, kita punya kemampuan atau kapasitas tersendiri untuk menyelesaikan masalah itu ya Bun ya. Mantap banget. Betul. Ibun, thank you banget ya untuk di sini di Puan Dara dan Suri. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa menambah insight buat teman-teman di luar sana, dan yang paling penting adalah bisa jadi amal jariah Ibun karena udah nge-share pengalamannya. Dan ini juga bisa selain jadi amal jariah juga teman-teman anak-anaknya jadi makin soleh, suami juga jadi nambah uang jajan ya sama istrinya. Amin, yang kenceng. Kalau kayak gitu ya. Oke, Ibu mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di acara Puan Dara dan Suri. Terima kasih untuk waktunya. Jangan kapok untuk nanti diajak lagi diskusi bareng Puan Dara dan Suri. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Sama.